Ini adalah ciri-ciri media yang sudah asam dan harus diganti. Dia akan menumbuhkan anakan di sini nih teman-teman, di batang, bisa juga biasanya di batang atas, tetapi ini di bagian bawah. Karena dia tidak memungkinkan lagi untuk menumbuhkan anakan di media sini. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih ya udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Beberapa hari yang lalu aku baru dapat produk terbaru dari Scarlett, yaitu ini nih teman-teman, Glow Toning Serum. Ini adalah produk terbarunya. Sebelumnya aku menggunakan ini, Brightly Serum. Nah, setelah aku menggunakan ini, efeknya juga luar biasa bagus ya teman-teman, karena aku merasa kulit wajahku terasa lebih kencang, kenyal, dan juga lebih cerah pastinya. Karena beberapa hari yang lalu aku dapat yang terbaru ini, jadi aku menggunakan cara bersamaan ya. Jadi aku campur serum Glow Toning dan juga Brightly-nya secara bersamaan sebelum aku menggunakan krim pagi ataupun krim malam. Setelah aku mengaplikasikan Glow Toning Serum ini, aku merasa kulit jadi lebih cerah dan bekas jerawat lebih cepat memudar, membuat wajah lebih glowing pastinya, dan tekstur kulit menjadi lebih baik. Kulit wajah juga menjadi lebih kenyal. Nah, kandungan-kandungan yang ada di dalam Glow Toning Serum ini bisa meredakan peradangan pada kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Selain itu, Glow Toning ini juga melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Jadi kulitku yang biasanya berminyak banget lebih terkendali ya teman-teman. Jadi lebih kayak normal aja sih. Selain itu, Glow Toning Serum ini juga bisa menyamarkan garis halus pada wajah, serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan dini. Kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Saat penggunaan Glow Toning Serum ini bisa dipadukan atau digunakan secara bersamaan dengan yang Brightly ini ya teman-teman, seperti yang aku lakukan. Ini jadi aku langsung menggunakan keduanya ini. Penggunaan keduanya ini dapat memaksimalkan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, glowing, dan juga sehat. Selain itu juga bisa lebih memaksimalkan dalam memudarkan bekas jerawat ataupun noda-noda hitam yang ada di kulit wajah. Karena kulit wajahku tidak berjerawat, makanya aku pakai Brightly ini ya teman-teman. Dan aku padukan dengan Glow Toning Serum. Nah, apabila teman-teman yang memiliki kulit berjerawat tidak disarankan untuk menggunakan serum pemutih ini ya, tetapi bisa menggunakan serum yang untuk wajah berjerawat dan bisa dipadukan dengan Glow Toning Serum. Setelah aku menggunakan rangkaian dari Scarlett ini, aku juga mau lanjut teman-teman. Jadi setelah ini nanti habis, aku pastinya akan tetap menggunakan rangkaian produk dari Scarlett. Nah, untuk harganya sendiri ya teman-teman, dengan hasil yang menurutku sangat memuaskan, ini satu produknya harganya adalah 75.000. Nah, teman-teman bisa kepoin langsung Instagramnya, atau bisa mengorder langsung melalui Line, Shopee, Shopee Mall, dan juga WhatsApp yang nanti akan aku tulis di deskripsi. Pada video kali ini aku lagi bareng sama ini nih teman-teman. Ini adalah Dendrobium milik temanku yang kondisinya sebenarnya rimbun ya, tetapi dia semakin kesini semakin layu dan terlihat tidak sehat. Nah, makanya aku mau repoting. Pada video kali ini aku mau repoting. Ini juga keadaannya menceng-menceng gini ya. Nah, kenapa Dendrobium tidak tegak berdiri? Maksudnya pertumbuhannya tidak lurus ke atas, tetapi menceng seperti ini. Nah, ini biasanya karena kurang sinar matahari. Nah, tanaman biasanya kalau kurang sinar matahari, dia akan mencari cahaya, makanya dia pertumbuhannya miring seperti ini ya teman-teman. Ini sampai diikat nih. Nah, ini juga kelihatannya sudah tidak sehat. Kalau tidak sehatnya ini bukan karena kurang sinar matahari ya teman-teman, tetapi ini mungkin kalau dilihat sih medianya sudah sangat lapuk dan harus diganti medianya karena ini sudah tidak efektif untuk menyerap nutrisi. Nih.
Nih terlihat kan? Seperti ini, seperti sudah madet banget, dan akar yang di media terlihat tidak sehat, berbeda dengan ini akarnya sehat. Ini adalah ciri-ciri media yang sudah asam dan harus diganti. Dia akan menumbuhkan anakan di sini nih teman-teman, di batang, bisa juga biasanya di batang atas, tetapi ini di bagian bawah, karena dia tidak memungkinkan lagi untuk menumbuhkan anakan di media sini. Makanya dia menumbuhkan anakan di sini. Nah, selain ini juga sama ya teman-teman. Nih, kondisinya seperti ini juga terlihat nih, medianya sudah lapuk, sudah asam, dan harus diganti agar nanti pertumbuhannya lebih maksimal. Tapi yang ini masih mending ya dibanding yang aku pegang ini. Daunnya sudah layu banget, padahal ini medianya basah, tetapi tetap tanamannya tidak mendapatkan nutrisi dari air siraman yang ada di media. Lalu apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita harus memilih potnya terlebih dahulu. Aku sudah siapin pot, aku mau pakai pot plastik aja nih yang ringan ya. Tetapi pot plastiknya sudah aku tambah lubang seperti ini. Nah, setelah itu, ini juga karena repotting dan pastinya nanti ada banyak akar yang terluka, kita perlu fungisida. Selain itu, kita juga butuh kawat penyangga, ini agar tidak mereng-mereng seperti ini. Dan pastinya kalau kondisinya miring seperti ini ditanam juga susah kan, makanya wajib banget kita siapkan kawat penyangga. Langsung saja ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan melepas media ini. Nah, untuk melepas medianya kita bisa rendam ke air seperti ini ya teman-teman. Jadi kita urai pelan-pelan. Ini agak susah karena ini sudah memadat dan sudah lapuk banget tuh. Setelah aku bersihkan mossnya, ini selanjutnya aku potong bagian akar yang sudah tidak produktif lagi, dipencet ya teman-teman. Kalau sudah lembek dipotong aja, tetapi kalau masih keras nggak usah dipotong. Ini sebenarnya bisa diperbanyak dengan cara split ya teman-teman, split batang. Nih, jadi bisa dibelah menjadi dua untuk mendapatkan dua tanaman. Tetapi kalau menurutku, aku lebih suka dan lebih memilih anggrek yang rimbun. Jadi kalau nanti anggreknya rimbun, pastinya kalau pas berbunga dia akan banyak banget dan cantik ya teman-teman. Jadi kalau menurutku, kalau teman-teman punya anggrek, jangan di split, jadi biarkan dia rimbun. Nanti kalau pengen punya tambah koleksi, bisa membeli lagi dan dirimbunkan lagi. Nah, ini karena satu jalur ya. Jadi sistem pertumbuhannya kan dari sini, dari batang tertua, lalu urut-urut seperti ini, dan ini batang yang termuda. Untuk mempercepat agar dia semakin rimbun, kita bisa lukai di sini agar nanti dia menumbuhkan anakan di sini. Jadi nanti ada anakan ini dan ini. Nah, caranya mudah ya teman-teman. Jadi kita hanya melukai bagian batang sebelah sini. Nih, sebelah sini dilukai saja. Kita kasih sayatan sedikit saja. Nah, ini sudah ada sayatan di sini. Nah, ini jadi sudah aku lukai di sini. Nih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, nanti diharapkan dia akan menumbuhkan anakan di batang yang paling muda dari jalur yang ini. Jadi mungkin di sini. Dan yang ini akan tetap bisa bertumbuh dan nanti akan mengeluarkan anakan baru, tunas baru selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu kita rendam dengan cairan fungisida yang sudah aku campur dengan B1. Ini pun sama ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cepat merimbunkan anggrek, caranya seperti itu. Bisa kasih sayatan. Ini nggak usah ya karena bentuknya seperti ini. Karena ini bukan tanamanku, aku juga khawatir nanti pertumbuhannya kurang maksimal karena ini bentuknya seperti ini. Sudah akarnya melilit ke tanaman yang lain, jadi yang ini tidak aku lukai batangnya. Nah, selanjutnya aku sudah siapkan vitamin B1 yang sudah aku campur dengan fungisida.
Ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita rendam bagian akarnya seperti ini. Kita diamkan sekitar 15 menit. Kenapa aku rendam dengan cairan fungisida dan aku tambah dengan vitamin B1? Biasanya kalau repotting aku cuma pakai vitamin B1 ya teman-teman. Tetapi ini karena repottingnya banyak ini ya, banyak melukai akar, makanya aku tambah dengan fungisida agar mencegah terjadinya pembusukan. Kalau B1 wajib ya teman-teman karena dia anti stres. Kalau repotting pasti tanamannya stres. Sekitar kurang lebih 15 menit kita tiriskan terlebih dahulu. Lalu diangin-anginkan ya teman-teman. Nah, diangin-anginkan seperti ini sampai akarnya agak kering. Selanjutnya kita bisa langsung menanamnya. Ini karena aku pakai pot plastik, makanya aku kasih pemberat di bagian bawah ya teman-teman, berupa pecahan genteng ataupun batu bata. Nah, teman-teman, ini sebenarnya potnya bentuknya lucu ya, bagus, tetapi ini kurang ideal untuk menanam anggrek karena bentuknya memanjang dan sangat tertutup. Ini tidak ada sirkulasi udara. Jadi sebaiknya pot-pot seperti ini dihindari ya teman-teman. Apabila teman-teman pengen menggunakan pot tawon yang tinggi seperti ini, bisa ditambahkan lubang di bagian sisi-sisinya. Nah, langsung saja. Ini pertama aku kasih arang terlebih dahulu. Lalu kita letakkan anggrek dendrobiumnya mepet, jadi dari yang batang paling tua di bagian pojok sini ya. Aku juga mau kasih sedikit moss. Aku pakai moss ini adalah lumut ya teman-teman. Jadi aku pakai 1 genggam lumut dan aku letakkan bagian sini, bagian bawah untuk menjaga kelembaban. Tapi nggak banyak ya teman-teman. Jadi untuk banyaknya aku lebih menggunakan arang. Dan untuk menanam anggrek, jangan menanam akar secara keseluruhan. Batangnya jangan ditanam. Jadi letakkan batang di atas media. Nah, setelah itu agar lebih kuat ya teman-teman, kita membutuhkan kawat penyangga. Untuk repotting anggrek dendro seperti ini perlu banget kawat penyangga agar tidak terjadi goyah. Nah, teman-teman yang membutuhkan kawat penyangga bisa beli di aku. 1 set isi 10, harganya 30.000. Ini cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi diselipkan di pot seperti ini, kuat, dan lalu kita ikatkan di salah satu batang. Nih, jadi aku ikatkan seperti ini. Ini ada 2 batang yang aku ikat di kawat penyangga. Jadi aku langsung ikat ya teman-teman, ikat secara bersamaan. Ini sudah selesai teman-teman, jadi ada 2 batang yang aku ikat agar lebih kencang ya, karena ini juga batangnya sudah mulai miring-miring. Jadi seperti ini, dan kita bisa tambahkan media di sela-selanya. Nah, tadi kan aku pakai tambahan moss ya teman-teman, lumut, tepatnya lumut hidup, lumut hutan. Nah, teman-teman selain menggunakan lumut bisa kasih moss berupa akar kadaka. Kalau aku sih cocoknya akar kadaka sama lumut itu ya teman-teman. Ini aman apabila terkena hujan. Yang penting kita rutin kasih fungisida. Nih, nanti kalau sudah mulai rimbun lagi, kita bisa repotting ke pot yang lebih besar, begitu seterusnya, agar kalau pas berbunga dia bisa banyak dan pastinya lebih cantik. Selanjutnya yang ini juga sama ya teman-teman, cara menanamnya sama seperti yang tadi. Jadi bagian bawah kita kasih pemberat berupa pecahan genteng ataupun batu bata, lalu kita kasih arang, dan nanti di sini kita kasih sedikit moss. Jadinya seperti ini teman-teman. Dan untuk perawatannya, untuk 2 minggu pertama setelah kita repotting, kita cukup kasih vitamin B1 1 minggu sekali. Jadi jangan dikasih pupuk dulu ya teman-teman. Nanti setelah 2 minggu baru kita kasih pupuk. Kasih pupuknya pun kita lihat plannya. Apabila plannya masih terlihat kurang sehat, bisa kasih pupuk pertumbuhan.
Kalau sudah sehat dan sudah siap untuk pembungaan, kita bisa kasih pupuk pembungaan. Nah, teman-teman yang pengen nanam dendro, nah dendrobium ini adalah anggrek yang paling mudah perawatannya ya teman-teman. Jadi cocok banget untuk pemula. Bagi teman-teman yang nyari dendrobium bulat, aku ada plannya dewasa dan stoknya lumayan banyak. Mau lihat? Yuk, ikut aku. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ada semuanya plan dewasa, ada yang sudah spike dan ada yang belum. Yang belum pun ini sebentar lagi spike. Ini karena batangnya sudah tua-tua, tanamannya sudah tua-tua. Ini ada dua harga ya teman-teman. Kalau yang sudah spike seperti ini harganya adalah 65.000. Nah, kalau yang belum spike harganya 55.000. Teman-teman yang nggak pengen kehabisan, segera hubungin nomor WA aku. Ini ID-nya juga lengkap ya. Jadi ini seperti ini ID-nya. Nanti teman-teman bisa minta ke aku pengen yang apa. Stoknya terbatas sih, cuma segini. Nih, yang di silang ini nggak ada. Jadi cuma yang ini dan yang ini. Anggrek biasanya warna ungu ya teman-teman. Dan ini stoknya banyak yang warna kuning karena kemarin banyak banget yang minta ke aku anggrek warna kuning. Dan ada juga yang mana ya? Ini ya, Airy Peach. Nih bunganya bisa diperbesar. Nih bunganya seperti ini. Ini cantik dan bunganya besar kayak anggrek bulan. Tetapi plannya kecil-kecil, memang jenis plannya kecil ya teman-teman. Tetapi bunganya besar. Ini ya. Ini walaupun batangnya kecil tetapi dia bunganya besar. Ini ada yang sudah spike. Kalau yang sudah spike harganya 65.000, kalau yang belum 55.000. Tetapi ini pun kalau yang belum, kita cukup kasih pupuk pembungaan 1 minggu sekali, dia pasti akan segera spike. Karena dendrobium bulat ini termasuk anggrek yang paling mudah perawatannya dan mudah sekali untuk dibungakan. Selain itu juga masih ada seedling bulan. Nah, kebetulan untuk seedling dendrobium keritingnya lagi habis ya teman-teman. Jadi ada seedlingnya hanya bulan sekarang dan juga dendrobium plant dewasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah order ke aku. Bahkan kemarin aku sampai kewalahan packing. Terima kasih. Teman-teman yang mau order lagi, aku selalu siap. Selain hibrid, aku juga masih punya anggrek spesies ya teman-teman. Walaupun stoknya tidak banyak, tapi masih ada beberapa. Pengen tahu apa saja, teman-teman bisa langsung hubungin nomor WA aku. Nah, setelah ditanam, teman-teman bisa menempatkan anggrek dendrobium yang baru direpotting di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi tetap ada naungan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa siramkan vitamin B1 ataupun menyemprotkan vitamin B1 ke seluruh bagian. Itu tadi cara repotting dendrobium yang kondisinya layu dan terlihat tidak sehat. Kita harus cek ya teman-teman. Jadi kita harus repotting dan ngecek gimana media sebelumnya dan juga perakarannya. Nah, biasanya yang anggrek seperti itu karena medianya sudah lapuk dan harus segera diganti. Sekian dulu videoku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.